Ya, waalaikumsalam. Oh, silakan masuk, Mas. Gimana? Sudah duduk dengan nyaman? Sudah Bu, saya sudah duduk dengan nyaman. Kursinya enak ya Bu? Ya, apanya yang enak, Mas? Ini keras. Udah, yang penting Masnya ini sudah duduk dengan nyaman. Oke. Ada perlu apa ya Masnya ini datang ke sini? Itu Bu, saya itu ingin proses penghargaan karena saya itu mempunyai dan masalah dunia saya alami saat ini. Oh, seperti itu. Sebelumnya, apa Mas ini sudah kenal dengan saya? Belum sih Bu, tapi saya tahu ini tuh dari saya sering lewat sini ya Bu. Itu ada pelangnya konseling seperti itu. Oh, seperti itu. Kalau begitu, saya juga belum kenal dengan Masnya ini. Alangkah lebih baiknya kita kenalan dulu ya, Mas. Ini mau saya dulu atau Masnya dulu yang berkenalan? Ya, enaknya jawab saya nurut. Kalau begitu Masnya dulu aja, karena kan Masnya tadi yang datang ke sini duluan ya. Oke, silakan perkenalkan diri ya, Mas. Saya Mas Fitra Bu. Nah, terus saya kelas 10 SMA ini seperti itu. Terus ya seperti itu Bu. Bisa lebih jelas lagi nama lengkapnya siapa? Oh, Terus alamat rumah. saya Muhammad Fitra Bu. Terus rumah saya itu Bu dekatnya jembatan Ketawang. Oh, situ. Ketawang itu daerah Dalopo ya, Mas? Saya sekolahnya di SMA 1 Lopo itu dekat. Yang mau menuju itu. Ya, Rumahnya berarti dekat ya, nggak terlalu jauh ya antara sekolahnya Mas Fitra sama rumahnya Mas Fitra? ya lumayan dekat itu, jaraknya kira-kira berapa kilo ya? 7 kiloan lah Bu. Terus ya 10 menit lah saya pokoknya dari rumah ke sekolah. Oke. Kalau begitu perkenalkan, nama saya Afnindita Arianti Morningsih. Mas Fitra bisa panggil saya dengan Bu Afnin. Ini panggilannya Mas Muhammad atau Mas Fitra? Saya langsung panggil Mas Fitra saja. Saya benar Bu, panggil saya Fitra. Oh, panggilannya Mas Fitra. Oke. Mas Fitra jadi sekolah di SMA 1 Dolopo ya, baru kelas 10 ini. Itu masih sekolah kayak reguler, masih belum ada penjurusan, apa udah ada jurusan IPA IPS gitu Mas? Itu masih reguler Bu. Oh. Tapi saya itu pengen nanti masuk ke IPS karena saya itu suka IPS Bu. Jadi ya saya pas duanya jurusannya itu IPS. Oke. Berarti ini Mas Fitra masih kelas 10 apa F APC? Oh, 10C. Kelas 10C di SMA 1 Dolopo. Ya. Terus Mas Fitra tadi datang ke sini sama siapa? Sendiri atau diantarin siapa? Saya tadi itu mau ngajak teman saya, tapi teman saya tidak mau Bu. Ya udah, saya akhirnya datang ke sini sendiri tadi. Saya kira tadi malah di sini nggak ada orang. Nah, akhirnya saya lihat pintu di satu terbuka, ya akhirnya saya dodok-dodok tadi dulu. Oh, itu apa ini Mas Fitra ini kenapa kok ngajak temennya, belum takut datang ke sini sendiri atau karena belum tahu sini? Ya sebenarnya saya ngajak teman saya itu ya biar ada temennya aja Bu. Ya karena saya agak sedikit malu ya datang pertama kali ke sini itu apalagi
sebelumnya saya tanya lagi, Mas Fitra datang ke sini ada perlu untuk Itu Bu, saya mau kegiatan konseling untuk menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi saat ini. apa sebelumnya Mas Fitra sudah pernah mengikuti proses konseling atau melakukan proses konseling selain di sini? Kemarin waktu saya SMP ya Bu, kelas 9 itu saya sudah melakukan pernah ya proses konseling dengan guru BK di sekolah. Itu ya gara-gara saya juga memiliki permasalahan dengan teman saya sekelas sih, akhirnya saya dipanggil terus sudah konseling lagi. Tapi ya saya agak lupa apa itu proses konseling. Seingat Mas Fitra dulu konselingnya di sekolah itu seperti apa? Apa sih yang Mas Fitra lakukan sama guru bedanya Mas Fitra di sekolah dulu? Bisa diingat kembali atau mungkin ada beberapa yang mencari solusi permasalahan. Jadi guru BK saya itu membantu saya untuk mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Ya seperti itu sih Bu ya, akhirnya masalah saya alhamdulillah dapat terselesaikan. Oh, seperti itu. Jadi berapa lama Mas Fitra itu melakukan proses konseling itu? Misalnya satu hari itu misalnya di mana Mas Fitra? Di ruang BK atau di ruang apa? Ya kemarin SMP itu di ruang BK juga Bu. Pokoknya ruangannya kayak disekat. Oh iya, di ruang BK. Berarti berapa lama waktu yang Mas Fitra lakukan selama proses konseling itu? Misalnya ada yang misalnya 20 menit, 30 menit, 40 menit, atau 45 menit, seperti itu. Wah kalau itu saya lupa Bu. Pokoknya ya lumayan lama lah. Itu waktu jam istirahat Bu. Ya mungkin 20 menit itulah. Iya, kalau jam istirahat mungkin sekitar 20 menitan ya. Iya. Tapi sebenarnya Mas Fitra tahu nggak sih apa itu proses konseling? Ya menurut saya ya tadi Bu, menyelesaikan masalah yang saya hadapi seperti itu, seingat saya Bu. Oke, kalau begitu Ibu jelaskan lagi ya biar Mas Fitra lebih paham apa sih proses konseling itu, tujuannya untuk apa. Jadi proses konseling itu suatu bantuan yang diberikan dari konselor kepada konseli. Konselornya itu saya, konselingnya itu Mas Fitra ini, yang tujuannya untuk mencari keluar dari permasalahan yang Mas Fitra hadapi untuk menyelesaikan permasalahan Mas Fitra. Jadi kita nanti sama-sama cari solusi, nanti Mas Fitra yang menentukan sendiri bagaimana Mas Fitra mau bertindak dalam penyelesaian masalah Mas Fitra seperti ini. Apakah sudah paham? Sudah Bu. Jadi gini ya Mas, di dalam proses konseling itu ada beberapa azas, seperti azas kerahasiaan. Azas kerahasiaan itu apa yang disampaikan Mas Fitra kepada Ibu dan apa yang kita bicarakan pada proses konseling hari ini itu tidak akan bocor kepada siapapun. Saya harap Mas Fitra juga tidak memberitahu siapapun dan Ibu juga tidak akan membocorkan rahasia kita kepada orang lain. Kemudian azas kesukarelaan. Sebelumnya Ibu mau tanya, apakah Mas Fitra tadi datang ke sini secara sukarela atau datang sendiri atau dipaksa oleh orang lain? Saya datang ke sini itu atas inisiatif saya sendiri, atas kemauan saya sendiri, karena yaitu saya ingin menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi saat ini, seperti itu. Oke, jadi Mas Fitra datang ke sini secara sukarela tanpa paksaan dari orang lain. Kemudian azas selanjutnya adalah azas keterbukaan. Apa
apa sih azas keterbukaan itu? Jadi dalam azas keterbukaan ini ibu harap nanti Mas Fitra itu dalam menyampaikan permasalahannya tidak berbelit-belit atau langsung tidak ada yang disembunyikan. Jadi nanti biar kita lebih mudah untuk mencari solusi jalan keluarnya seperti itu. Kemudian ada azas kekinian. Apa sih azas kekinian itu? Yaitu permasalahan yang Mas Fitra hadapi itu benar-benar terjadi pada saat sekarang ini dan Mas Fitra butuh bantuan untuk segera diselesaikan permasalahannya seperti itu. Kemudian ada azas kenormatifan. Jadi apa yang kita lakukan kali ini sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat dan norma agama seperti itu. Apakah ada yang ditanyakan? Itu Bu, nanti tentang asas kekinian. Ya. Kan tadi Bu tidak menyampaikan bahwa permasalahan yang diselesaikan itu adalah permasalahan saat ini yang sekarang ini. Tapi itu permasalahan saya itu saya rasakan sudah 2000 yang lalu. Kalau gitu itu tidak apa-apa. Jadi Mas Fitra kan baru merasa sekarang ya dampaknya, dan Mas Fitra merasa harus segera menyelesaikan permasalahannya pada saat ini juga. Apakah benar seperti itu? Ya Bu, benar seperti itu. Oke, kalau begitu. Jadi di dalam proses konseling itu juga ada perjanjian waktu, Mas. Misalnya kalau kita itu melakukan proses konseling 4 kali dengan durasi waktu itu ada yang 20 menit, 30 menit, 35 menit, 40 menit, 45 menit atau terserah, itu tergantung permintaan klien atau permintaan Mas Fitra. Mas Fitra maunya gimana? Itu nanti proses konselingannya itu sekali aja pertemuan atau beberapa kali pertemuan? Kita 4 kali pertemuan bagaimana, Mas? Jadi setiap kali pertemuan kita nanti melakukan evaluasi atau memantau gimana perkembangan permasalahan Mas Fitra ini, apakah Mas Fitra sudah mampu menyelesaikan masalah tersebut atau sudah ada perkembangan dalam diri Mas Fitra seperti itu. Jadi 4 kali pertemuan ya proses konselingannya? Iya, 4 kali pertemuan. Ya kalau begitu seperti yang saya waktu SMP tadi kan saya sudah menjelaskan bahwa pernah konselingan itu sekitar 1 jam istirahat. Ya, kalau begitu itu aja Bu, setiap pertemuan kegiatan konseling itu 20 menit aja gimana? Oke, berarti kita melakukan 4 kali pertemuan konseling dengan durasi 20 menit setiap pertemuan. Apakah Mas Fitra sudah merasa cukup dengan waktu yang telah kita sepakati? Terus itu Bu, harinya apa ya kalau kita konseling, terus jamnya itu bagaimana? Menyelesaikan itu atau saya juga? Kalau itu kita sepakati sesuai longgarnya waktu kita aja sih. Kalau ibu sih kosong itu hari Senin, Rabu, sama Jumat. Mas Fitra gimana? Senin aja Bu kalau gitu. Hari Senin? Ya, Senin sore lagi Bu. Kan ya. Saya kan kalau Senin pulangnya jam 2 aja udah pulang sekolah. Gimana kalau Senin sore jam 4 seperti itu? Oke, jadi Senin kita konselingan pada hari Senin jam 4 sore ya. Iya. Oke, nah di rumah ibu aja ya. Oke, kalau gitu. Mas Fitra tadi ini dari pulang sekolah atau dari mana sih? Ya tadi pulang sekolah Bu, terus mampir ke sini seperti itu. Sebenarnya saya mau ke sini itu sudah sejak minggu yang lalu Bu. Tapi saya malu gitu loh Bu. Sebelumnya kita belum pernah bertemu, ibu dan saya belum pernah bertemu. Nah, akhirnya ya jadi ke sini minggu lalu. Nah kebetulan tadi saya beranikan datang ke sini untuk konseling.
apa yang membuat yang mendorong Mas Fitra ini sampai berani datang untuk menghadap Ibu? Ya itu dulu saya itu ingin menyelesaikan masalah yang saya hadapi sekarang seperti itu. Nah ini ya udah nggak betah gitu masalah yang saya hadapi. Tadi Mas Fitra kesini tadi pamit ibunya nggak atau pamit orang tuanya nggak? Enggak sih Bu, sebenarnya saya tadi juga tidak mau saya mungkin ya itu nanti mau maklumi mungkin ya kurang main atau gimana. Jadi tadi Mas Fitra nggak pamit kalau hari ini Mas Fitra kurang terlambat, mama dulu nggak pamit? Enggak pamit juga. Kayak spontan aja seperti itu. Ini ada sini ya. Akhirnya ya nggak pamit. Saya juga tidak menghubungi ibu saya. Oke, sebelumnya Ibu boleh tanya nggak sih, Mas Fitra ini tinggal bareng orang tuanya atau gimana? Saya tinggal sama bapak ibu saya Bu. Saya punya adik perempuan. Itu adik saya masih kelas 6 SD. Baru kelas 6 itu. Oh, baru kelas 6. Orang tuanya, ayahnya kerja di mana? Ayah saya kerjanya di Madiun Bu, kotanya. Di kota Madiun. Jadi nggak sampai jauh-jauh banget ya Mas, masih bisa ketemu setiap hari? Iya Bu. PP Bu bapaknya. Tidak ngekos. Cuma di itu loh kerjanya di Puskesmas Kota Madiun. Oh, puskesmas kota. Terus kalau ibunya? Ibu saya itu buka toko kelontong di rumah. Terus Mas Fitra ini nggak pamit nanti apa nggak dicariin kalau nggak pulang dulu? Enggak sih Bu, menurut saya ya, karena saya itu sudah gimana ya, juga pulang sekolah telat itu juga sudah sering saya lakukan. Misalnya saya itu pulang sekolah mampir ke rumah teman saya atau ke warung seperti itu. Jadi ya sudah terbiasa, terus ibu saya kayak mewajari gitu aja gitu. Jadi ya ibu saya nggak bakal nyari ya, mungkin kalau malam belum pulang itu baru nyari saya. Terus tapi hubungannya sama orang tua itu baik-baik aja kan? Alhamdulillah Bu, saat ini ya baik-baik aja, cuma ya pas ada masalah ini ya saya jadi agak bimbang gitu loh Bu. Jadi bingung, saya mau curhat ke orang tua saya ya udah nggak berani seperti itu. Kenapa nggak berani? Takut dimarahin saya. Buktinya saya itu dulu begini, dulu begitu, sekarang saya jadi begini. Seperti itulah Bu, permasalahan tentang belajar sekolah itu lah Bu. Tadi kan Mas Fitra bilang kalau punya adik ya, itu adiknya kelas berapa? Kelas 6 ini ya. Oh, kelas 6. Perempuan atau laki-laki? Perempuan. Oh, perempuan. Sekolahnya di mana Mas? Dekat Bu, di dekat rumah itu. Cuma nggak ada 5 menit kok. Belakang rumah Bu. Oh gitu. Terus hubungannya Mas Fitra sama adiknya ini gimana? Baik-baik aja atau gimana? Alhamdulillah juga kita kaca juga ada, saya itu ya ngomong sama ibu, ngomong itu dulu sih lagi. Kalau sekarang ya saya jarang ngomong kan, adik saya sudah gede, terus adik saya kan sekarang sudah main di rumah gitu. Dulu masih kalau masih kecil kelas 1, 2, 3 itu ya saya sering mengenal ibu. Berarti kakak yang baik juga ya Mas. Terus kesibukan Mas Fitra sekarang ini apa? Selain sekolah, itu Apa ya Bu? Kalau kesibukan di rumah itu kan ada Bu. Tuh, misalnya saya gantian jaga toko sama ibu saya, pas setelah itu saya waktu keluar rumah atau itu saya sedang istirahat, saya baru ikut buka toko. Terus kadang ya itu saya sambil
itu menata barang-barang seperti itu. Dan intinya kegiatan saya itu lebih untuk kita dulu. Kalau di luar rumah misalnya setelah bantu-bantu itu seharian bantu ibu atau misalnya sekolah bantu ibu langsung atau ada kegiatan lain selain itu mas? Kalau itu bukan sekolah ya langsung saya bantu atau apalagi itu pas dari minggu saya itu ya ada setengah hari jaga full. Terus jam sore itu saya sudah mulai sama teman-teman semua saya di lapangan satu rumah SD adik saya itu mulai sepak bola, voli. Tapi aktif nggak sih di lingkungan kita teman-teman Mas Fitra itu misalnya selalu ikut kegiatan sepak bola atau voli seperti itu? Ya mungkin ya saya kira aktif ya, karena ya saya itu sering selalu ikut kegiatan-kegiatan seperti itu. Mungkin saya itu nggak ikutnya kalau ada acara keluarga itu baru saya kalau kerja kelompok nah itu ya saya Mungkin ada yang Fitra mau sampaikan lagi atau tanyakan lagi kepada ibu? ya cukup ya dulu saya kira nggak ada saya tanyakan lagi sih. Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, mungkin tadi kan kita juga sudah berkenalan, ibu juga sudah menyampaikan apa sih proses konseling itu, apa sih asas-asasnya, terus kita juga udah sepakat perjanjian waktu bahwa kita akan melakukan proses konseling selama 4 kali pertemuan dengan durasi waktu setiap pertemuan itu 20 menit. Kita lakukan pada hari apa? Senin sore. Oke, kita lakukan pada hari Senin jam 4 sore. Waktu sudah menunjukkan sekitar 20 menit, kegiatan konseling pertama kali ini bisa kita akhiri. Setelah ini Mas Fitra mau kemana? Saya langsung pulang dulu mau biasanya saya langsung mau main ke rumah main di lapangan sama teman-teman. Oke, kalau begitu Mas Fitra boleh pulang. Hati-hati di jalan ya Mas, jangan ngebut-ngebutan, jangan lupa helmnya diganti. Sampai jumpa di minggu depan hari Senin ya. Ya, terima kasih Bu ya. Ya, Saya mau pamit dulu. boleh sama hati-hati ya Mas.